Nah, ini pertanyaan ketiga ya, tentang Ya. apa tadi? Katanya hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat nih Mas Pur. Oke. Nah itu kan kalau misalkan hari Jumatnya itu di Indonesia, sedangkan di luar negeri itu masih hari Kamis, itu seperti apa itu Mas Pur? Apakah kiamatnya ganti-gantian gitu nunggu hari Jumat atau gimana nih Mas Pur? Jadi gini ya, saya mau nanya, sebenarnya hari hari ini gini, hari itu artinya waktu. Hari itu waktu, iya benar. Kalau jamaat itu artinya kan keseragaman, menyeluruh. Hmm. Jadi hari di mana keseluruhan itu dihancurkan, ya nggak? Jadi bukan hari dalam arti bukan hitungan hari-hari kayak hari ini Jumat, Senin, bukan itu. Jadi hari Jumat itu ada hari menyeluruh. Hari Minggu berarti enggak? Jamaat itu artinya masih menyeluruh kan? Hmm. Hari itu waktu. Hari itu waktu. Jadi waktu di mana akan ada hari akhir di seluruhnya tuh dihancurkan. Berarti nggak ada sangkut pautnya tentang kayak hari Jumat bakal kiamat nih gini. Jadi sebenarnya gini, kiamat itu adalah sebuah hari yang dikatakan juga hari akhir. Emang nggak di rukun Islam adanya hari akhir pada Jumat? Hari akhir. Tulisannya kan? Iya. Hari Jumat. Bukan hari Jumat kan? Iya. Nah berarti hari akhir berarti kan keseragaman. Iya. Nah keseragaman dalam hal jamaat, jamaat itu keseluruhan. Keseluruhan. Jadi Jumat itu jamaat itu artinya keseluruhan. Hari di mana hari akhir itu udah keseluruhan. Bukan hari pembatasan minggu, Senin, bukan itu. Nah kalau di Jumat ya benar, waktu orang beda-beda. Di Inggris beda 8 jam misalnya, beda 12 jam. 12 jam. Nah, ganti-ganti dong. Iya. Nah, hari akhir itu kan hari keseluruhan. Hari akhir itu hari Ya, keseluruhan. hari akhir hari keseluruhan, maka disebut hari Jumat. jamaah itu Jumat. keseluruhan. Maksudnya itu loh. Nah, kalau harinya beda-beda nanti gimana? Berarti nggak keseluruhan dong. Iya benar. Udah. Nah, yang keempat tentang Nah ini Mas Pur nih. hmm, Pintu surga itu ditarik, didorong atau digeser nih Mas Pur nih. Kan Nabi Adam kan dulu pernah ada di surga nih, penghuni surga. Sedangkan kita kan belum mengalami, itu nenek moyang kita tuh Nabi Adam. betul. Nah kita ngapal nih mengetahui nih. Jadi pintu surga itu ditarik, didorong atau digeser nih Mas Oke, saya Pur? mau nanya. Segala sesuatu yang ada pintunya berarti ada batasnya ya. Ada batasnya. Dan juga berarti ada bentuknya ya. Ada Apa bentuknya. bulat, kotak, lonjong gitu kan. Iya. Nah, jadi gini, pintu surga di sini bukan berarti pintu-pintu yang ada kuncinya, ada bukan itu. Bukan itu. Pintu yang digorong, bukan itu. Jangan salah persepsi. Jadi surga itu nggak ada batas. Surga itu nggak ada Neraka batas. pun nggak ada batas. Nah, karena ciptaan Allah itu maha dahsyat. Hmm. Nah, kalau ibaratnya pintu surga ada pintunya, dalam arti konteks pintu dikasih dorong tadi berarti nggak beda sama rumah. Iya benar. Ya nggak? Kecil amat Berarti surga. ada batasannya Oke. berarti ya. Jadi pintu di sini tuh jadi gini. Pintu itu kan artinya membuka dan menutup. Jadi pintu surga itu artinya gini. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Jadi dibuka itu bukan berarti dibuka bukan. Jadi pintu itu artinya diperuntukkan artinya. Diperuntukkan untuk Diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Iya, bukan wah masuk ke pintu surga. Ini surga diperuntukkan. Kamu cocoknya di sini gitu. Ya, bukan di buka, dorong, geser-geser. Jadi bukan di sini, diperuntukkan. Nah, kalau surga ada pintunya, ya bayangan kita kayak pintu rumah, kecil amat surganya. Iya. Sedangkan ciptaan Allah itu maha dahsyat. Nggak ada batas. Nah, itu kan soal pintu nih Mas Pur. Hmm, Nah, ngomongin pintu surga itu kan penjaganya kan malaikat Ridwan ya Mas Pur ya. iya. Nah, itu tugasnya malaikat Ridwan tuh untuk apa Mas Pur? Sedangkan surga itu kan diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Oke. Nah, tugasnya malaikat Ridwan itu seperti apa? Mas Pur? Mengantarkan. Mengantarkan dalam Menyambut. arti menyambut. Mengantar. Saya mau nanya, malaikat itu apa sih? Malaikat itu kan ibaratnya sosok pengawal lah ibaratnya. Malaikat itu cahaya. Malaikat itu cahaya. Jadi surga itu yang jaga malaikat Ridwan. Nah, sekarang yang jaga satu yang berbondong-bondong ini repot amat. Iya, berarti malaikatnya udah banyak dong malaikat Iya. Ridwan. Nah, jadi gini, kita ya gimana ya? Jadi malaikat itu bukan sosok ya, Malaikat itu bukan sosok, cahaya, nur. nur. Nah, setiap manusia itu ada nurnya. Nah, nur itu yang mengonektif ke sumber nur. Nah, kalau segala sumber Allah. Allah. Nah, perwakilan untuk mengarahkan kamu masuk surga ini namanya Ridwan. surga, malik, Neraka. neraka. Jadi ada nggak dijelasin
di Al-Quran itu sosoknya seperti ini nggak ada. Nggak ada. Malaikat nol kan. Nur. Nah kalau nur ada sosoknya nggak? Nggak ada. Nah ente misalnya lihat matahari itu sinar matahari dan bentuknya apa? Jadi konteksnya di sini itu dijaga oleh malaikat Ridwan, itu cahaya kebaikan yang mengarah ke sebuah kenikmatan. Malik, malaikat Malik yang menyeramkan, berarti cahaya yang akan mengarahkan ke sebuah hal-hal yang menyeramkan. Nah kalau misalnya jugruk satu, nah sedangkan yang mau disidang, yang mau dimasukin banyak banget gimana? Satu ibaratnya dari manusia itu dari zaman Adam mungkin udah triliunan kali, Iya. ya nggak? Iya. Terus waktunya kapan? Lama bener berarti ya. Jadi gini, keseragaman. Seragaman. Jadi misalnya kalau udah masa pengisapan udah masuk, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Kamu haknya surga, kamu haknya neraka. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu buat manusia. Mungkin kalau satu-satunya kelamaan kali. Ya nggak? Saya sedang triliunan. Iya benar. Allah lebih tahu langsung betul udah masuk. Nah, Mas Pur, kalau malaikat saat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu gitu, katanya kan dia melihat sosok malaikat yang sayapnya dari ujung barat sampai ujung timur itu membentang itu, Mas Pur. Itu seperti apa itu, Mas Pur? Jadi gini, cahaya yang mengarah dari timur dan barat, Iya. di mana yang dikatakan Jibril itu kan penyampai wahyu, Jibril itu berupa ilmu. firman ilmu, sumber ilmu kan firman. Iya. Ya. Jadi saat lagi menyampaikan ilmu, itu tuh cahaya membentang dari timur dan barat, namanya juga kan rahmat. Rahmat. Jadi membentang itu bukan berarti sayap. Bukan berarti saya, Mas. Itu ilmu Rahmat, ya. rahmat Allah yang akan dipersiapkan untuk Rasulullah dalam hal kebajikan. Maka tertulislah sebuah Firman. melalui penyampaian gitu kan. Tertulislah sebuah firman itu Al-Quran. Jadi saat datanya Al-Quran, datanya firman itu rahmat itu udah dibuka. Nah malaikatnya namanya Rid. Nah cahaya itu namanya namanya Jibril. Nah cahaya akan mengarahkan ke sebuah kebajikan. Sumber kebajikan ialah wahyu Al-Quran. Nah sekarang kalau misalnya membentang dari timur sampai barat, bersayap gitu kan, tadi bilang malaikat itu cahaya. Iya. Nggak ada suara nggak? Nggak ada. Berarti kalau ada sayapnya berarti burung ya? Nggak, saya mau nanya. Iya benar. Malaikat bukan burung. Malaikat bukan burung. Bukan burung. Ini menarik sekali nih jawabannya, Mas. Nggak, kalau coba malaikat cahaya nggak? Cahaya. Yang ada sayapnya siapa? Burung. Karena malaikat bukan burung. Iya. Malaikat yang sama dengan burung. Ini sih pola pikir saya aja. Iya. Ya mungkin saya salah lah, banyak salahnya kali daripada benernya. Tapi tetap manusia kan dikasih akal sehat, ya kan? Kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk fatwa? Agar jangan katanya. Kenapa difungsikan akal kita? Kenapa di saat kita mengimani sebuah kejadian, kenapa ini nggak dipakai? Saya mau nanya, malaikat Cahaya. nah yang ada sayapnya Burung. karena itu burung. Iya. Udah itu aja. Iya. Paham? Paham. Ya. Oke. Sekarang apalagi yang mau ditanya, Bang? Oke nih Mas Pur, ini pertanyaan terakhir nih dari Nopal nih, yang mewakili teman-teman Nopal nih sebagai kaum milenial. Ini tuh pertanyaan juga sering diobrolin juga sih Mas Pur. Oke, terus Tentang apakah manusia hidup di dunia itu sebagai simulasi, percobaan maksudnya. percobaan. Nah, Terus? kalau simulasi kan gak jauh-jauh dari reinkarnasi dan inkarnasi. Reinkarnasi kan yang setahu Novel itu kan, reinkarnasi kan recycle, yang berarti terulang. Oke, Nah kalau inkarnasi itu ini kan masuk. Nah itu apa itu perbedaan dan maknanya seperti apa? Apakah benar manusia itu sebagai simulasi atau reinkarnasi kah atau inkarnasi? Apa itu yang membedakannya, Mas Pur? saya kupas dulu dari masalah simulasi ya. Simulasi. Simulasi berarti kan percobaan uji coba. Iya. Percobaan atau uji. Coba. Oke, saya mau nanya ya. Manusia sempurna nggak? Manusia sempurna. Segala sesuatu udah sempurna, apa perlu diuji coba? Ente misalnya bikin produk, sebuah sepatu, produknya udah sempurna, terus mau dibongkar lagi biar diuji coba lagi gitu. Nah kalau manusianya rusak gitu, seperti kayak
jiwanya kayak orang gila kan. Oh, jadi gini ya, kesempurnaan itu diawali dari wadah dulu. Dari wadah Dulu, bahwa sejatinya manusia itu kan nanti saya jelasin, manusia itu kan wadah semua unsur semua unsur. ya. Nah, kalau perihal masalah rusak itu kan kembali ke sifat. Sifat itu kan kontaminasi dari unsur-unsur makhluk-makhluk lain kayak iblis, kayak setan, itu kontaminasi namanya ya. Jadi sejatinya manusia itu bukan uji coba. Memang manusia itu sempurna. Manusia Nggak ada istilah simulasi. Karena gini, kalau kita berpikir secara akal sehat ya, Allah menciptakan segala sesuatu kan berarti udah sempurna. kun fayakun ya. Kun fayakun. Nah, berarti kalau manusia itu uji coba atau percobaan, berarti kira-kira sempurna nggak Tuhan kita? Enggak. Nah, berarti kalau kita berbicara manusia itu simulasi, berarti Tuhan kita nggak sempurna dong. Iya benar. Dan manusia harus proses lagi. Kan Allah maha hebat. Berarti kalau dibilang simulasi, berarti Allah nggak hebat dong. Ayo, ya kan? Berarti bikin produk gagal, begitu ngapain? Kan Tuhan kita maha hebat. Setiap yang diciptakan sempurna semua. Berarti yang gagalnya itu apa? Jadi Kita gini, kayak kurang mulu. sebenarnya gini, kalau masalah kekurangan itu ya itulah bukti bahwa sejatinya manusia itu hamba. Oke, jadi secara dohir manusia itu dikasih sebuah amanah atau sebuah ciptaan yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Tapi dari segi sifat, manusia memang dikasih batasan agar tidak mengaku dirinya Tuhan. Ya nggak? Makanya dikasih dengan keterbatasan akal, keterbatasan rasa, biar manusia itu di samping sempurna, manusia harus mengakui bahwa di atas manusia ada yang lebih hebat lagi. Siapa dia? Tuhan kita. Kalau manusia dibikinnya sempurna nanti pada ngaku Tuhan semua. Jadi kayak tahu diri ya Mas Bro. Iya, biar tahu diri. Jadi bukan produk gagal, cuman biar manusia tahu diri. Jadi manusia dikasih kekurangan. Nah, kalau dikasih kelebihan ada kekurangan nanti pada sombong semua, ada ingkar jadi Fir'aun semua. Siapa juga Tuhan nanti? Iya benar. Nah, itu kan? Ya. Nah, terus apa lagi? Masalah reinkarnasi Mas Pur. Reinkarnasi. Kayak misalkan teman apa nih cerita, oh bahwa dulu nih gue seperti ini loh, gini. Jadi sesuatu yang terulang, kehidupan yang terulang kembali. Kehidupan yang terulang kembali. Saya mau nanya. Maknanya itu seperti apa? Oke, katanya dulu saya pernah hidup di masa lalu. Iya. Apakah jadi buah, hewan atau seorang bangsawan dan segala macam dulunya. Oke, berarti secara tidak langsung manusia terbatas ya. Itu aja ya. Cuman beda casing aja ya. Iya. Secara tidak langsung loh. Nah, Berarti Allah menciptakan manusia sedikit amat dong. itu aja ya. Itu aja. Nominalnya itu Nominal aja. itu aja. Nah, lupa kasih. Nah, Sedangkan kan tadi bilang Allah itu segala menciptakan segala itu nggak terbatas. nggak terbatas. Nah, manusia pada membatasi diri ya. Dulu pernah hidup, dulu pernah ini, ya. Jadi katakan reinkarnasi adalah sebuah keilmuannya, karena ilmu itu kan abadi juga, ya enggak? Nah, jadi contoh dulu ada yang megang ilmu, misalnya ilmu apalah, ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Nah, karena kita wadahnya siap, melalui ketaatan kita, istiqomah kita, aja kita pun berhak meneruskan ilmu yang dulu pernah dipegang oleh ahli tafsir. Jadi reinkarnasi itu sebenarnya perihal perilmuan, bukan masalah jiwa. Kalau masalah jiwa, oh ini dulu masalah ruh, dulu ini pernah hidup, Di kita amat manusia. Berarti manusia itu aja. Berarti nggak mau besar dong Allah. Iya. Kenapa sebut Allah besar? Karena ciptaan Allah itu nggak Batas. Nah, kalau cuma itu aja, berarti nggak mau besar dong. Berarti yang dikatakan reinkarnasi itu soal keilmuan apa yang kita sukai dan senangi gitu Mas Bro. Iya, jadi kembali reinkarnasi itu adalah perihal masalah sifat zat dan perilmuan, bukan ruh. Itu udah sunatullah, udah nggak terbatas. Dan sekarang ruh bagian dari siapa? Dari Allah. Oke. Nah, kalau ibadahnya itu aja berarti sedikit banget dong. Ruh Allah nggak ada batas. Ya Allah itu Allah menciptakan ruh itu nggak ada ruh kan bagian darinya. Nah,
Nah sekarang Allah ada batasan nggak? Nggak ada. Berarti orang pada batasi tentang Allah ya, batasi tentang Tuhan ya. Terus gimana? Jadi paham reinkarnasi itu, mohon maaf ya, kalau menurut saya itu untuk pribadi saya ya, karena kita kan pakai konteks keyakinan kita. Iya. Kalau untuk yang ini bodo amat, saya nggak ikut campur. Ini versi Mas Pur nih. Ini versi saya. Oke. Jadi reinkarnasi itu adalah perihal tentang sifat dan perilmuan. Kalau urusan ruh, itu urusan Tuhan. Apabila ada pertentang aku, itu urusan Ku. iya. Jadi kalau untuk urusan Tuhan, manusia akalnya udah nggak bisa masuk ranahnya. Dan batasan-batasan manusia itu udah terbatas banget. Kenapa itu urusanku? Yang jelas tidak Batas. iya. Kalau kita berbicara, aku pernah hidup di masa lalu, berarti manusianya itu aja ya, nominalnya segitu ya. Berarti bohong ya itu ya? Ya saya nggak bilang bohong. Makanya Rasulullah mengajarkan Tona. Nah, kalau masalah inkarnasi itu kan masuk nih. Apanya nih yang masuk nih, Mas Pur? maksudnya yang masuk ke kita, lu Iya. paham nggak? Lu kalau nggak paham nggak masuk. Kalau lu paham, berarti masuk. Inkarnasi, berarti sesuatu yang masuk kita. Ternyata yang masuk nyumbat, berarti nggak masuk, berarti bukan inkarnasi. Belum inkarnasi. Iya. Jadi inkarnasi itu adalah sesuatu yang masuk yang bikin kita paham. Itu inkarnasi ilmu. Ilmu. Jadi inkarnasi itu sesuatu hal yang masuk Yang bikin kita paham. yang bikin kita paham. Sehingga bisa mengolah apa yang ada dari kita. Sifat tadinya jelek jadi berubah jadi baik. Ya. Dohir kita yang tadinya lemah karena ada ilmunya, kita rajin olahraga jadi kuat. Jadi yang masuk kita apa? Ilmu. Ya udah. Salah makan, tadinya kita makan asal-asalan karena dapat ilmunya, akhirnya makan yang mengandung gizi nutrisi. Yang tadinya kita nggak bisa komputer misalnya nih, karena ada yang masuk dalam hal ilmu, akhirnya bisa komputer. Jadi gini, kita dari awal ya, reinkarnasi itu sebenarnya perihal masalah sifat dan zat ya. Dari dulu zamannya Nabi Adam pun tetap manusia terbuat dari zatnya tanah. terulang kembali dari tanah lagi ya? Iya. Dari tanah lagi ya? Iya. Dari tanah lagi ya? Iya. Dari unsur, dari api, angin, dari itu lagi ya? Iya. Terulang kembali nggak? Iya. Zat ya. Iya. Sifatnya baik buruk ada nggak? Ada. Nah kalau urusan Tuhan jangan main-main, kita jangan sok jago. Wah, Tuhan itu jangan otak-atik. Kita mau usah lancang. Jadi kita urusin apa yang ada di dalam Apa yang diri kita bisa aja, terutama sadis kita pelajari aja. Kalau urusan itu urusan Tuhan. Kalau kita dulu pernah hidup sok tahu, ya kan? Iya. Tapi ya yang jelas kita dulu pernah hidup di dalam kandungan ibu. Nah, Tapi ya dulu di masa lalu memang udah itu semua udah sunatullah. nah kalau ngomongin reinkarnasi itu kan kayak misalkan si A nih sifatnya kok nurunin banget kayak kakeknya gitu, padahal kakeknya udah meninggal gitu. Itu apakah itu termasuk reinkarnasi atau bukan itu Mas? Sebenarnya ini ya, ini perihal ke cara kita mencari makan. Perihal. Makanya itu ada halal dan thayyiban. Oke, contoh. Iya. Kita mencari makan dengan cara halal dan barokah, otomatis begitu nurun ke kita, ke keturunan kita jadi baik nggak? Baik. Ya. Kalau kita cara nyari makannya dari cara yang ibaratnya melanggar aturan, otomatis jadi brutal nggak? Iya. Oke, jadi sebenarnya gini, di samping gen kita, misalnya kita gennya, makanya ada istilah bebet, bibit, bobot dan bebet, bibit dan bobot. Bobot, bibit dan bebet lah ibaratnya. Balik tuh. Ya, jadi gini, terah kita tuh dari mana? Leluhur kita. Oh, leluhur kita dulu orang berilmu. Berarti orang berilmu itu orang yang taat sama Allah, otomatis cara nyari duitnya Halal. dia halal dan thayyiban. Nah, istiqomahnya tidak henti-hentinya, perilakunya melalui ikuti dengan tata cara berbuat baik terhadap sesama manusia. Otomatis yang nurun ke kita, pasti kita kasih perhatian yang baiknya. Jadi bukan berarti itu dari udah nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena ini nafsi. Setiap manusia punya pertanggungjawabannya masih. Lu berbuat ya lu yang tanggung Jawab. Tapi setidaknya kalau kita punya luhur hebat, otomatis dulu kita pernah berdoa nggak? Semoga keturunan-keturunanku selamat dunia dan akhirat. Nah, itu yang dikatakan Roma. Jadi ya buktinya ada, mohon maaf, ada anak bajingan ternyata jadi orang hebat. Berarti luhurnya ada yang pernah berdoa dulunya Iya. tentang kebaikan. Ya tetap nyampe. Kenapa kita sayang harus yang leluhur? Oh kalau mungkin orang tua kita dulu jahat, kakek kita jahat, tapi salah satunya yang baik. Iya. Nah begitu nyampe ke sana, ya kita pun dapat kebaikan. Ya, jadi intinya
oh ada ini bisa mirip. Jadi mirip itu bukan berarti oh dari sini, bukan, tapi dari karomah di saat kita sering mendoakan leluhur, begitu juga leluhur pernah mendoakan tentang keturunannya. Makanya baik buruk manusia diawali dari benih. Benih itu apa? Cara kita mencari makan. Kalau berpikir halal dan hak dan batil, otomatis keturunan kita baik semua. Itu aja sih. Ini obrolan ini menarik nih Mas Pur nih buat kaum milenial. Ya nanti kalau misalnya kalau ingin lebih detail lagi ya langsung ketemu, bikin konten. Kalau dibikin konten kan waktunya terbatas. Iya benar. Sebenarnya kalau saya mau kupas dari awal juga sebenarnya panjang banget. Satu pertanyaan saya bisa jawab seharian. Cuman kan karena bikin konten, jadi kita persingkat konten penting jelas pada jelas. Tapi kalau untuk detail ini ya harus 4 mata. 4 matanya ada nomor teleponnya ya Mas Pur ya? Ada ya. Itu. Makanya sebenarnya kalau kita kupas banyak banget. Cuman karena waktu terbatas ya, karena konten. Itu aja sih. Puas ya? Alhamdulillah puas. Nanti kumpulin lagi pertanyaan Anda sana teman-teman udah. Iya. Ya, Siap. ya gini ya. Oke pemirsa. Saya ini di saat pembahasan saya kalau ada kesalahan dalam hal kata atau mungkin banyak hal yang kurang jelas, ya mohon maaf ya pemirsa ya. Saya manusia biasa, manusia yang lemah, yang banyak salah, yang banyak khilaf. Dan intinya gini, sejatinya manusia itu terlahir tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Dalam belajar ada kesalahan itu wajar. Tapi yang jelas, saya mengakui sejatinya saya itu butuh masukan juga dari yang lain. Para pemirsa butuh apa? Kalau ada masukan, kasihlah masukan. Intinya saya banyak khilaf. Nah, saya banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Ya, oke ya pemirsa ya. Karena berhubung waktunya udah malam, mungkin ini pada aktivitas besok pada kuliah ya. Iya. Oke. Yang penting sekali lagi saya Mas Pur 2099 mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Seandainya saya berucap. Oke. Jangan lupa like, share dan subscribe di Saratun 07 bersama saya Mas Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.